Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak jarang kami mengalami kesulitan untuk menghadapi berbagai konflik kehidupan. Baik itu internal maupun eksternal. Bantu kami ya Bapa untuk berani menghadapi realitas kehidupan yang seperti itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia yang berkisah tentang keluhannya karena dihadapkan dengan tuduhan, dengan perkataan dan sikap orang-orang Yahudi yang menolak kenabiannya. Dalam Injil hari ini juga Yesus menghadapi hal yang mirip, orang menolak dia. Orang mencerca, orang menghakimi, orang menghukum dia. Bantu kami ya Bapa untuk berhadapan dengan situasi seperti itu. Terpujilah namamu kini sepanjang masa. Amin. Para saudara, tidak jarang kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupan, baik itu internal maupun eksternal. Disingkirkan, menjadi bahan perbantahan, menjadi bahan pertanyaan, menjadi bahan kritikan, menjadi bahan caci maki, entah dari luar, tapi juga terlebih dari dalam hati kita masing-masing. Kita akan berhadapan dengan realitas seperti itu dimanapun, kapanpun, apalagi kalau kita mempunyai jabatan-jabatan yang secara publik, ya. Nah, bagaimana kira-kira kita harus menghadapi realitas yang seperti itu, realitas konflik eksternal maupun internal. Ya, ketika merasa sendirian, merasa tersingkirkan. Ya, apalagi juga misalnya sebagai orang yang semakin tua, anak-anak sudah pergi semua, sukses semua, tinggal di rumah, ya. Dan tak jarang anak-anak juga tidak cocok dengan kita karena dunia yang berbeda-beda. Aneka ragam penolakan, perbantahan yang tak bisa diselesaikan seringkali karena sesuatu hal yang hampir susah untuk dicerna, diajak solusi. Dilema kehidupan yang seperti ini tak jarang juga membuat kita menjadi rapuh, ya, menjadi putus asa, menjadi kecewa, menjadi sakit hati, menjadi macam hal. Maka kita belajar hari ini di dalam diri Yeremia, yaitu mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kira-kira menjadi problem kehidupan di akhir kehidupan yang sendirian dan sepi, sunyi, tak dapat seorang pun bahkan mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ini perjalanan hidup kita, fase kehidupan kita yang harus kita hadapi. Ya, fase kesepian, fase kesendirian, fase di mana kita tidak dimengerti oleh orang lain, bahkan orang yang dekat dengan kita pun. Saudara, inilah tak jarang hidup kita harus kita mengalami seperti itu. Bagaimana kita dapat dan mampu menjalani kehidupan yang tak dapat kita mengerti. Jujur, ya, kita juga menghadapi kesulitan-kesulitan, kita semakin lama, semakin tua, semakin rapuh, ringkih, dan tak dapat mencerna dengan baik. Kadangkala pikiran kita, perasaan kita kacau balau, ya, mudah panik, mudah sedih dan susah, ya, dan tak banyak orang mengerti hal itu. Yang saya jalani seringkali adalah mulai mencoba untuk menggiatkan hidup doa kita. Bila ada kesempatan untuk berdoa, pakailah itu kesempatan itu. Ya, berdoa dengan menggunakan sarana yang sangat sederhana tetapi powerful, rosario. Dengan menggunakan rosario entah kita gunakan rosario kita berdoa dengan rosario yang biasa atau kita ganti biji-bijinya itu dengan doa macam-macam, Bapa kami, ya, Tuhan Yesus kasihlah kurang berdosa. Jadi mengisi waktu-waktu senggang, waktu-waktu sepi, waktu-waktu tidak bisa berbuat apa-apa dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, berdoa. Pakai rosario. Di mana rosario saya? Nah, itulah
Ini kekuatan yang menurut saya nggak bisa digunakan dengan pikiran. Kalau pikiran kita nggak mampu, perasaan kita nggak mampu, pakailah rosari dengan pegangan itu. Dan itu sangat menghibur, menguatkan, dan mengisi waktu-waktu dengan positif. Ya. Nah, saudara, saya kira mungkin apa yang saya omongkan agak simplistis, agak simpel, agak sederhana. Tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita dalam pikiran dan perasaan yang kacau balau, yang tak bisa kita mengerti mengapa begini dan seterusnya. Saya meyakini dengan rosario itu menjadi kekuatan yang tak terhingga, sehingga kita bisa menggunakan waktu dengan baik mungkin, dan bahkan mungkin ketika kita tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat karena pikiran kemana-mana, kita juga tidak bisa mengerti mengapa itu muncul pikiran seperti itu. Nah, itulah bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan, menggunakan waktu sebaik mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin. Mungkin juga dengan bekerja di kebun, dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang sangat simpel, ya, atau membaca kalau bisa. Ya. Semoga Anda semua dan kita bisa menghadapi masa-masa sulit kehidupan kita. Dan kita lihat Yesus juga sama. Tetapi kita bisa melihat di situ Yesus ada sesuatu yang bagi saya sangat menarik. Ketika perasaan pengalaman konflik itu, dia justru mewahyukan siapa dirinya sesungguhnya. Ya, dia tidak cukup hanya melihat diri sebagai apa adanya, tentang asalnya, tapi menyatakan dia adalah utusan Allah. Ya, Allah dan dia, Bapa dan dia adalah satu. Bagi saya suatu pewahyuan yang dalam, dan kita diajak untuk semakin go beyond, melampaui batas-batas kemanusiaan saya. Ya. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yang Tuhan mau kehendaki. Semoga Anda dan saya bisa melampaui batas-batas kemanusiaanku dan sampai kepada keilahian. Tuhan memberkati Anda. Bagi Anda yang sendirian, sepi, semoga Anda bisa menemukan jalan yang terbaik dalam hidup, yaitu dengan menggunakan waktu untuk berdoa bersama rosario. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.